Di video ini aku akan menganalisis yang pertama, berapa banyak sih sebenarnya Titan yang ada di dalam dinding di Pulau Paradis, baik itu di dinding Maria, Rose, dan Sina. Dan yang kedua, sebenarnya seberapa besar sih energi ledakan yang terjadi saat transformasi kolosal Titan yang disebut-sebut mirip dengan ledakan nuklir. Buat yang mungkin baru mampir di channel ini, jadi di sini aku bikin konten yang mengeksplorasi sains dari berbagai hal, salah satunya dari anime. Dan kalau kamu nggak sengaja lihat video ini di beranda, itu artinya Kapten Levi nyuruh kamu untuk nonton video ini sampai habis dan subscribe biar tambah pinter, oke? Di videoku sebelumnya yang bahas fisika dari AOT, ada yang komen gini. Hitunglah berapa jumlah wall Titan yang ada di dalam 3 tembok. Jangan nyontek Brainly ya bang. Oke, ayo kita hitung beneran dan ini sekalian datanya aku benerin sesuai yang ada di deskripsi Attack on Titan. Kita bisa memperkirakan berapa jumlah Titan yang ada di dalam tembok itu dengan mudah sebenarnya. Prinsipnya kita tinggal ngejumlahin total panjang atau keliling dari semua tembok itu, kemudian tinggal dibagi dengan panjang dari wall Titan itu sendiri. Untuk ngitung keliling temboknya kita bisa pakai keliling lingkaran 2 kali Pi kali R. Nah, dari data yang ada tinggal kita masukin aja nilainya dan kita dapat hasil panjang total dari tembok ini adalah 6.970.800 meter. Kemudian nilai ini kita bagi dengan lebar dari wall Titan yang di sini nilainya kita asumsikan besarnya 13 meter. Kita akan dapatkan jumlah Titan di dinding adalah 534.215 ekor orang Titan, 534.215 Titan. Kemudian jangan lupakan bahwa ada 4 distrik di masing-masing tembok. Kita tidak tahu berapa panjangnya, tapi aku memperkirakan jumlah Titan yang ada dari scene ini. Anggap aja satu blok ini 1 Titan, berarti satu distrik ini ada 62 Titan. Dengan total 12 distrik, berarti jumlah Titannya adalah 744 Titan. Yang berarti jumlah Titannya adalah, kita buletin aja deh biar gampang, 535.000 Titan berarti. Ini banyak gak sih? 535.000 ya banyak, tapi yo nggak banyak-banyak banget. Ini itu setara paling deket dengan jumlah penduduk di kota Cimahi, Jawa Barat. Jadi kalau misalkan semua orang Cimahi itu diubah jadi wall Titan, nah itu pas berarti. Selanjutnya kita bahas soal energi ledakan dari transformasi kolosal Titan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, ketika Titan Shifter itu berubah dari manusia jadi Titan, itu pasti disertai sama ledakan. Dan dari semua Titan-Titanan itu yang paling besar ledakannya adalah kolosal Titan. Nah, melihat ledakannya yang sangat kuat itu juga bentuk ledakannya yang berbentuk seperti jamur, banyak orang yang mengira kalau ledakan ini itu setara dengan ledakan nuklir. Tapi, apakah benar ledakan ini setara dengan ledakan nuklir? Singkatnya, enggak. Sama sekali enggak. Ini tuh masih jauh banget kalau dibandingin sama ledakan nuklir. Gini analisisnya. Di sini aku ngambil konteksnya dari scene pas Bertotto berubah jadi Titan di Shigen Shina di season 3. Kenapa pakai ini? Karena ledakannya paling jelas dan memungkinkan untuk dianalisis. Nah, dari sini kita bisa ngitung berapa ketinggian ledakannya. Dengan perbandingan sederhana, kalau wallnya ini tingginya 50 meter, berarti dari gambar ini tinggi ledakan di gambar adalah 917 meter. Terus mempertimbangkan efek dari perspektif, tinggi sebenarnya dari ledakan ini adalah 458 meter. Tinggi banget ya? Enggak sih, sebagai perbandingan aja tinggi dari ledakan di Hiroshima itu sampai 6.000 meter, 6 km. Jadi kalau kita anggap energi ledakannya itu linear, berarti ledakan dari kolosal Titannya Bertholdt itu cuma 8% dari ledakan di Hiroshima. Kecil banget. Nilai ini bahkan masih kalah sama ledakan semongko yang sempat kita simulasikan di video sebelumnya kemarin. Terus kalau kita lanjut membandingkan energi ledakan Bertholdt ini dengan ledakan di Hiroshima, itu berarti ledakan kolosal Titannya Bertholdt itu luas areanya cuma 1 km persegi. Kalau menurutku hitungan ledakan area 1 km persegi ini masih make sense sih, melihat dari kondisi medan perangnya kayak gitu, terus juga ukuran Shigen Shina kan juga nggak gede-gede banget. Jadi ya perhitungan kalau ledakannya itu di area 1 km masih masuk akal menurutku. Gimana menurut teman-teman? Terus kalau mungkin ada yang tanya berapa kekuatan ledakan kolosal Titan dari Armin, nah itu aku belum bisa jawab. Kenapa? Yang pertama, aku nggak tahu berapa ketinggian dari ledakan kolosal Titannya Armin. Di anime itu nggak ada scene yang menunjukkan secara jelas ketinggian dari ledakan ini. Pasti kepotong atau ketutupan. Dan yang kedua, aku nggak punya info soal bentuk atau dimensi dari Liberio. Jadi akan sangat susah untuk memperkirakan energi ledakan dari kolosal Titannya Armin. Dan begitupun juga
juga soal kecepatan lari dari Titan. Jadi di video sebelumnya yang aku bahas fisika dari AOT, aku kan berencana untuk ngitung berapa kecepatan lari dari Titan. Tapi setelah melakukan analisis, ternyata aku nggak punya cukup data untuk melakukan analisis itu secara lengkap. Sebenarnya ada salah satu paper dari University of Leicester yang memperkirakan menganalisis berapa kecepatan lari maksimal dari Titan, yaitu hasilnya sekitar 100 meter per detik atau 360 km per jam. Tapi kalau menurutku ini analisisnya masih kurang lengkap. Dan biar series analisis atau pembahasan sains dari AOT ini bisa jadi lebih lengkap dan juga jadi lebih seru, kemarin aku memutuskan untuk beli sebuah buku judulnya The Science of Attack on Titan. Ini adalah buku yang bahas soal aspek sains dari anime Attack on Titan. Sebenarnya awalnya itu aku niat pengen beli bukunya yang bentuk elektronik atau yang bentuk Kindle gitu, tapi ternyata nggak ada. Jadi aku harus beli buku fisiknya langsung dari Amazon. Bukunya udah dikirim kemarin tanggal 5 Februari dan kemungkinan sampai di tempatku itu tanggal 24 Februari. Nanti kalau bukunya udah sampai, kita lanjut lagi untuk bahas sains dari anime Attack on Titan ini secara lebih lengkap. Sambil menunggu itu, teman-teman bisa bantu dengan like video ini dan subscribe biar bisa cepet balik modalnya. Terima kasih. Kalau mungkin ada koreksi atau saran, boleh banget untuk tulis di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.